Mayasari sudah melaksanakan pembayaran proporsi sahamnya. Sudah selesai semuanya. Hanya saja karena Pak Aziz sebagai direktur utama dan sekarang sedang mencalonkan bupati, orang menggunakan itu dengan harapan itu akan menjadi perhatian untuk dibayar. Itu jahat. Kalau sebagai pribadi, saya udah pastikan tidak akan membayar. Sebagai pribadi, udah pasti tidak bayar. Pada masa itu Pemda DKI memutuskan untuk membuat busway. Jadi busway pertama itu adalah jalur 1, busway itu adalah punya Pemda semua, yang berikutnya Pemda. Waktu itu Pak Sutioso bermaksud menswastakan jalur berikutnya dari busway. Untuk itu Pemda membuat rumusan bahwa yang menjadi pemegang saham, yang menjadi pengelola dari jalur 2 itu harus konsorsium yang angkutan umum yang terimbas oleh jalur busway tersebut. Makanya dalam PT Trans Batavia itu adalah sebenarnya konsorsium. Itu ada Steady Safe, TPD, Mayasari Bakti, dan Metro Mini. Pada saat itu yang menjadi komisaris utama, presiden direktur utama adalah Pak Aziz Wismaya Mahmud, wakil dari Mayasari. PT itu hanya bertugas untuk melayani jalur busway sesuai dengan instruksi Pemda DKI. Nah, sebagaimana diketahui, ketika Pemda DKI berubah kebijakan, maka Trans Batavia tidak lagi mempunyai konsesi untuk pengelolaan jalur busway, sehingga diberhentikanlah Trans Batavia sebagai operator kan. Tidak ada usaha lain. Sebenarnya dulu waktu itu para anggota konsorsium keberatan dengan cara Pemda seperti itu, tapi bagaimana lagi, menurut Pemda itu tidak efektif dan tidak efisien. Akhirnya saya sebagai kuasa hukumnya Mayasari memutuskan, udahlah kalau memang sudah diberhentikan, kita harus menyelesaikan kewajiban kita. Kewajiban itu ada kewajiban kepada vendor, kepada kontraktor, kepada karyawan, dan lain sebagainya. Itu dibagi berdasarkan proporsi saham. Dan Mayasari sudah melaksanakan pembayaran proporsi sahamnya. Sudah selesai semuanya. Tidak ada lagi utang Mayasari Bakti dalam Trans Batavia untuk kewajibannya. Hanya saja karena Pak Aziz sebagai direktur utama dan sekarang sedang mencalonkan bupati, orang menggunakan itu dengan harapan itu akan menjadi perhatian untuk dibayar. Itu jahat. Saya sudah bicara sama lawyernya kok. Lawyernya bicara sama saya, minta tolonglah. Saya bilang, oke, kalau mau lihat peraturan hukumnya, Pak Aziz adalah direktur utamanya sudah lama juga resign. Dia bilang, loh, tapi di departemen kehakiman masih namanya Pak Aziz. Loh, kan kalau direktur mau resign, itu tinggal bikin surat ke pemegang saham. Dan pemegang saham yang ada membuat rapat umum pemegang saham. Kalau tidak ada, karena sekarang sudah tidak ada kerjaan, sudah nggak ada yang peduli, sudah bubar. Jadi chief lawyer sudah tahu posisinya bahwa Mayasari, bahkan sekarang itu jatahnya Mayasari, kewajiban Mayasari untuk karyawan yang dipecat itu masih ada di rekening Trans Batavia 600 juta kurang lebih. Mayasari sudah membayarkan bagiannya. Kalau bagian yang lain, kaitnya sama yang lain. Keputusan itu tidak dihadiri oleh Trans Batavia. Jadi mereka menggugat, tahu bahwa direkturnya tidak ada, pemegang sahamnya tidak peduli, mereka menggugat, itu first statement. Jadi dia menggugat sendiri, tidak ada yang datang. Bukan berarti ada Trans Batavia di situ berdebat dan mengajukan cerita ini, nggak ada. First step. Bukan cacat. Maksudnya ini orang-orang kan tahu bahwa Trans Batavia itu berkantor di suatu tempat punya Pemda. Terus sekarang udah diusir, sudah tidak aktif lagi. Terus mereka sengaja membuat gugatan terhadap PT yang sudah tahu pemegang sahamnya sudah cerai-berai karena tidak diperpanjang. Jadi gugatan itu hanya dihadiri oleh karyawan tanpa ada Trans Batavia yang hadir. Dan itu dianggap sebagai mengikat
secara hukum, ya silahkan saja. Tapi bukan kepada Pak Aziz, kepada PT. Bukanlah PT-nya. Bukan Pak Aziz pribadi, kecuali kalau itu namanya Aziz Nismaya Mahfud. Nah, itu pengacara dan para pengemudi itu benar. Ini adalah perseroan terbatas. Saya kalau bilang penilaian tidak mesti dilaksanakan, menurut saya siapa mengatakan tidak mesti dilaksanakan. Tapi ketika terjadi perselisihan perburuhan, para buruh juga tahu bagaimana kondisi perseroan. Bukan mereka tidak tahu, para pengemudi itu tahu. Dan yang sudah menerima penyelesaian apapun adanya itu juga banyak. Mereka melanjutkan hidup, mereka tahu bahwa ada pemegang saham yang lain dan mereka menerimanya. Nah, ini mereka tidak menerimanya, merasa haknya lebih, kemudian menggugat ke PHI terhadap sebuah perseroan terbatas yang sudah cerai-berai karena tidak diperpanjang oleh Pemda nanti. Jadi yang udah pasti menang. Saya bilang tanggung minta 2,8 miliar, minta 800 miliar pun menang. Dan kalau sebagai pribadi saya udah pastikan tidak akan membayar. Sebagai pribadi udah pasti tidak bayar, ya kan? Tapi kalau untuk ngomongin Trans Batavia, saya tidak punya kapasitas ngomongin Trans Batavia karena saya bukan bagiannya. Saya adalah kuasa keluarga Maya Saripati dalam hal ini, termasuk Pak Aziz. Kalau saya yang jawab sekarang, kapasitas saya cuma saya jawab bahwa secara pribadi, sebagai pribadi, tidak mungkin Pak Aziz membayar itu. Berkas Kemenkumham itu gini Pak, kalau saya bilang kalau PT benar bahwa sekarang Anda sebagai direktur utama boleh nggak mengundurkan diri? Boleh kan? Ketika Anda mengundurkan diri, maka Anda mengirim surat dan yang wajib membuat rules siapa? Yang ada di situ kan? Ketika tidak dibuat rules di situ, maka setelah 30 hari diterimanya pengunduran diri itu berlaku efektif. Nah, kalau berlaku efektif, yang merubah di Kemenkumham siapa? Yang harusnya masih ada di PT itu. Kalau PT itu udah nggak ada orang, udah cerai-berai, ya nggak akan dirubah-rubah, Mas. Udah lama lah. Udah lama itu. Pokoknya saya pernah lihat suratnya. Jadi sekarang itu karena Mayasari merasa tidak meyakini bahwa uang yang dibayarkan itu nanti akan dibagikan kepada yang berwenang. Sekarang itu di Trans Batavia itu ada uang 600 juta yang dibayarkan oleh Mayasari ya. Tapi karena Pak Aji sudah mundur, akhirnya yang jadi countersign di sana adalah keluarga Mayasari yang lain yang namanya Pak Asep Eri. Karena ini hanya dikeluarkan untuk membayar pesangon orang sesuai dengan jatahnya Mayasari, nggak bisa dipakai lain-lain. Kalau Pak Aziz masih direktur utama di situ, yang tanda tangan di situ ya Pak Aziz, bukan Pak Asep Eri. Itu cuma putusan baru. Ini tuh yang namanya Trans Batavia diberhentikan operasionalnya kapan coba? Terakhir kontrak 2016 ya? Hah? Terakhir kontrak 2016. Tidak diperpanjang lagi kontraknya 2016. Enggak loh. Itu udah itu pokoknya 5 tahun tuh sempat diperpanjang maksa. Saya lupa sih waktu-waktunya, saya bisa cek dulu. Tapi supaya tahu yang menjadi bikin perjanjian antara Pemda dengan Trans Batavia saya. Jadi saya ikut membidani itu. Saya ikut membidani perjanjian antara pemegang saham antara Mayasari, Steady PPD dan Metro Mini. Jadi saya tahu sekali jiwanya ini konsorsium di sini.